Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Ayu Arolina, mahasiswi PG PAUD angkatan 2019 kelas Palembang. Di sini saya akan membahas mengenai hasil analisis jurnal untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis jurnal PAUD yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Rukia MPD dan Ibu Mayumi Rantina MPD. Di sini saya memilih jurnal nomor 7 dari 11 jurnal yang diberikan dengan judul Studi Pengembangan Kognitif dan Nilai Agama dalam Program Tahfizul Al-Quran. Nah, untuk analisis identitas jurnal, yang pertama nama jurnal itu J. Sanak, Jurnal Kajian Anak. Yang kedua yaitu volume atau volume dan nomor, tetapi di artikel ini tidak dicantumkan volume dan nomornya. Yang ketiga yaitu halaman. Halaman itu ada dari halaman 1 sampai dengan 25. Yang keempat yaitu tahun terbit. Nah, tahun terbit juga tidak dicantumkan di artikel ini. Dan yang kelima yaitu PISSN dan EISSN juga tidak dicantumkan di artikelnya. Nah, untuk analisis selanjutnya yaitu analisis judul. Nah, judul di artikel ini yaitu Studi Pengembangan Kognitif dan Nilai Agama dalam Program Tahfizul Al-Quran. Judul tersebut sudah menggambarkan isi artikel karena sesuai dengan pendapat mengenai tahapan perkembangan 6, cara mengembangkan 6 anak, faktor yang mempengaruhi perkembangan 6 anak, serta dibahas juga mengenai faktor pendukung dan penghambat nilai agama dan moral anak. Selanjutnya yaitu analisis mengenai penulis. Nah, dalam artikel ini terdapat 2 penulis. Yang pertama yaitu Wahyu Purwasi dan yang kedua yaitu Usman Usman. Serta penulisan nama dalam artikel ini sudah benar, yaitu tanpa menggunakan gelar apapun. Nah, selanjutnya itu korespondensi. Dalam artikel ini menggunakan 2 korespondensi alamat email penulis. Yang pertama yaitu wahyualfia@gmail.com dan yang kedua usmanbabsel@gmail.com. Serta terdapat juga nama lembaga pendidikan penulis yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun tidak tercantum nomor telepon di artikel tersebut. Selanjutnya abstrak. Abstrak pada artikel ini sudah benar yaitu menggunakan 2 bahasa yang berbeda. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan yang kedua yaitu bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Indonesianya menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca, tidak ada kata singkatan, kutipan, tabel, gambar, maupun diagram. Abstrak tersebut juga ditulis dalam 1 alinea. Selanjutnya, kata kunci. Dalam artikel ini terdapat 3 kata kunci. Yang pertama yaitu kognitif, yang kedua yaitu spirituali, dan yang ketiga tahfiz program. Kata kunci yang terdapat di artikel ini hanya menggunakan 1 bahasa saja, yaitu bahasa Inggris, yang seharusnya menggunakan 2 bahasa berbeda, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata kunci ini berisi konsep penting untuk dibahas dalam artikel agar memudahkan pembaca mencari kata tersebut dan mengerti kata yang paling penting dalam sebuah jurnal. Selanjutnya pendahuluan. Nah, pendahuluan pada artikel ini berisikan tentang pemaparan pengertian pendidikan, pengertian usia dini, program tahfiz, dan perkembangan kognitif serta nilai agama dan moral anak. Pada artikel ini dipaparkan secara singkat gambaran dari PAUD lain yang ada program tahfiznya. Dan pada pendahuluan ini juga sudah sesuai dengan teori yang berkaitan dengan judul. Secara 1 persatu judul
dibahas dari pengertian hingga tujuannya sehingga pembaca lebih mudah memahami apa isi dari artikel tersebut. Selanjutnya yaitu bahan dan metode. Dalam artikel ini terdapat bahan dan metode yang digunakan adalah pratindakan, pengambilan data, dan penyelesaian hasil penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian campuran, serta desain penelitian campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sequential exploratory. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan penelitian kualitatif, yaitu meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Terdapat kekurangan pada artikel ini di bagian pembahasan hasil analisis, di mana tidak dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya yang sejenis. Itulah salah satu kekurangan di bagian hasil dan pembahasan. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam artikel ini, simpulan hasil analisis menunjukkan bahwa program tahfiz Al-Quran yang telah diterapkan mampu meningkatkan kemampuan fungsi kognitif anak, yaitu pengingatan memori, penyelesaian masalah, dan berpikir kreatif, serta kecerdasan anak terhadap Al-Quran tumbuh sejak dini. Hal ini ditunjukkan dengan data kuantitatif yang menunjukkan bahwa kemampuan kognitif dan nilai agama anak meningkat 15% setelah mengikuti program tahfiz Al-Quran tersebut. Selanjutnya, ucapan terima kasih. Dalam artikel ini tidak terdapat ucapan terima kasih dari penulis. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Dalam artikel ini, penulisan telah konsisten menggunakan satu style, yaitu model apa. Referensi yang digunakan untuk membuat artikel ini telah melewati batas 5 tahun terakhir seperti tahun 2007. Mungkin itu saja hasil analisis jurnal yang telah saya pilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.